Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabarnya di awal bulan September ini? Yang pasti luar biasa, sukacita, penuh berkat. Yes, sudah lama kita tidak bertegur sapa seperti ini ya. Semoga adik-adik semua sehat selalu dalam perlindungan Tuhan dan sukacita selalu. Adik-adik, untuk pelayan kebaktian minggu ini, penyampai firman Tuhan adalah Amang Pendeta David Simatupang. Sementara untuk pemusik kita terdiri dari Bang Jeremy Simarmata, Bang Richard Butar-Butar, Kak Renata Boru Simarmata, dan Bang Febrian Gutom. Sementara untuk song leadernya dibantu oleh Kak Yohana Boru Siahaan. Adik-adik, kita ini yang minggu lalu juga udah berapa kali ya, ini adalah Minggu Trinitatis. Kita memasuki rangkaian Minggu-Minggu Trinitatis dan sekarang masuk ke 14 yang mengajak adik-adik semua setiap minggunya untuk semakin percaya dan menghayati ketritunggalan Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang ada di hati kita. Karena kita ingin menghayatinya, Kakak Siska mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama yang diambil dari buku ND Sekolah Minggu yang berjudul Senang di Gereja. Walaupun kita tidak bergereja, tapi semangat itu selalu ada. Yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Bahagia dong kalau bersekutu bersama, bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa yuk. Lipat tangannya. Lipat tangannya, ditutup matanya.
tidak boleh tengok-tengok, ditundukkan kepalanya. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat kasih karunia penyertaan yang Tuhan selalu berikan kepada kami semua. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, namun Tuhan masih memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk bersekutu bersama, walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami mempunyai kerinduan untuk memuji-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang membimbing adik-adik sekolah minggu di rumahnya dalam melakukan ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang akan disampaikan, lagu-lagu pujian yang akan kami nyanyikan itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Di atas segalanya Bapa, ampuni dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan kami maupun dalam pikiran kami yang tidak turut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami mohon pengampunan dari Tuhan saja. Kan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik pasti sudah dengar nih, sudah tahu banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak kan? Nah, kali ini mungkin nanti firman Tuhan untuk adik-adik semua bercerita tentang salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya? Yang melakukannya itu dibantu oleh seorang anak kecil. Ya, itu adalah Tuhan Yesus memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya, pasti adik-adik sudah pernah menyanyikannya. Yuk, adik-adik, Kakak Siska untuk undang bernyanyi bersama. Kita mau bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mukjizatnya hebat sekali ya. 5 roti 2 ikan bisa menghasilkan 12 keranjang sisanya yang diberikan kepada 5.000 orang. Sekarang kita mau membacakan ayat hafalan di bulan September ini. Bulan September kan, awal bulan September, berarti ada ayat hafalan baru yang adik-adik harus catat juga. Nanti pada saat evaluasi adik-adik bacakan juga bersama-sama ya. Diambil dari kitab Perjanjian Lama. Huruf depannya Y, tapi banyak sih Y ya. Yeremia juga bisa. Diambil dari Yesaya 40 ayat 13. Mana ayatnya? Mana Alkitabnya? Diambil dari Yesaya 40 ayat 13. Yesaya, Yeremia,
Ratapan Yeskiel. Sudah dapat? Oke. Agak panjang, kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 13. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, adik-adik, ayat hafalan bulan ini mengingatkan adik-adik dan kakak juga sih sebagai Raja Wali Tuhan, kita agar sabar dalam menantikan jawaban Tuhan atas segala pergumulan dan doa kita. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Mungkin Tuhan tidak menghapus semua beban yang ada di kita, tapi yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan agar tetap bertahan dan menang. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita melalui pesan ayat hafalan di bulan September ini. Adik-adik, sekarang persiapan nih, kita mau mendengar firman Tuhan tadi tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, memberi 5.000 orang makan. Tuhan Yesus itu memperhatikan kebutuhan adik-adik semua, baik secara jasmani fisiknya maupun rohani bila adik-adik sedih. Jadi adik-adik tidak boleh khawatir, jangan khawatir karena Bapa di surga memelihara kita. Jadi, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, mari sama-sama sembari menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi, jangan kamu khawatir. Yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sama-sama katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai,
di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anakku, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan salam sehat untuk anak-anak kami dan orang tua di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis dari kitab Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat 15. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan mukjizat yang dahsyat, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dihitung pada saat itu hanya laki-laki. Perempuan tidak dihitung sama anak-anak. Berarti
5.000 lebih orang makan pada saat itu. Ingat ya teman-teman, anak-anakku, pada saat itu belum ada catering, belum bisa makan, pesan makanan dari Gojek, online dan sebagainya. Mukjizat Tuhan Yesus memberi makan ini sangat dahsyat. Nah, untuk supaya lebih lengkap anak-anak melihat dan membayangkan bagaimana mukjizat itu nyata, Amang Pendeta akan menampilkan video singkat tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Perhatikan baik-baik ya video ini anak-anakku ya. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata,
Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah, anak-anakku sudah perhatikan kan video tadi, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Apa yang mau kita imani atau kita camkan dalam khotbah minggu pagi hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah mukjizat ini dimulai ketika Filipus berkata, "Tuhan, bagaimana kita beri makan orang banyak ini?" Yesus katakan, "Kamu harus beri mereka makan." Tiba-tiba Andreas mengatakan, "Tuhan, ini ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berbagi." Mukjizat dimulai dari orang yang mau berbagi. Anak kecil itu mau berbagi roti dan ikan kepada orang banyak, tetapi pertama dia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak berarti diminta untuk mau berbagi ya, jangan pelit. Kedua, mukjizat ini setelah diberikan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengucap syukur, atau dengan bahasa lain berdoa. Lihat ayat 11. Setelah rotinya ada, ikannya ada, Yesus mengadah ke langit dan dia mengucap syukur serta berdoa. Dia mohon berkat dengan kuasanya supaya 5.000 orang ini bisa makan, sebab roti hanya 5 dan 2 hanya ikan. Dengan kata lain, anak-anak pada hari ini diminta untuk selalu tekun berdoa. Kalau anak-anak mau berhasil dalam sekolahnya, dalam studinya, sebelum belajar berdoa. Kalau anak-anak mau sehat, jangan kena penyakit, sebelum makan berdoa. Itu penting ya. Anak-anakku semua harus bisa berdoa ya. Ketiga, yang terakhir, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak kecil tadi bersama Andreas dan Filipus datang kepada Yesus membawa roti dan ikan ini. Sebab dengan jumlah yang dikit itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Tetapi mereka yakin percaya Yesus mampu melakukan mukjizat dan kuasanya. Sehingga Andreas membawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku, dengan kata lain, kita harus beriman, percaya hanya kepada Yesus. Amang pendeta mau tanya dulu, anak-anak harus jawab jujur ya. Tadi orang banyak itu membutuhkan makanan supaya mereka sehat. Tapi sekarang amang pendeta dengar cerita banyak anak-anak sekolah minggu justru susah makan, pilih-pilih makanan. Ya, apa benar itu? Nah, sekarang zaman pandemi, untuk melawan atau mencegah supaya kita jangan kena penyakit, anak-anak harus makan yang bergizi dan yang higienis. Anak-anak harus bersyukur karena orang tuamu memberi kebutuhan jasmanimu. Percaya kepada Tuhan juga menjaga kesehatanmu. Ya. Jadi jangan lagi ada anak-anak sekolah minggu yang susah makan atau pilih-pilih makanan. Selama itu dari orang tuamu, didoakan dengan ucapan syukur, nikmati, syukuri, itu untuk kesehatanmu. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang, dimulai dari seorang anak kecil yang mau berbagi, seperti anak-anak sekolah minggu yang mau berbagi kasih kepada kakak dan adiknya, juga oleh doa, ucapan syukur, keyakinan iman, maka jadilah mukjizat itu. Hari ini kami melihat kuasa-Mu, dan anak-anak diajarkan untuk setia menjaga kesehatannya, tidak pilih-pilih makanan, tidak susah makan, karena Allah mengasihi melalui orang tuanya memberikan kebutuhan jasmani mereka. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang sulit ini, imunitas, kekebalan tubuh, jasmani dapat terjaga, tercipta jika anak-anak kami rajin mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin untuk kesehatan mereka. Dengarlah doa ini yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang Maha Kuasa dan mampu memenuhi kebutuhan kami semua. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dilakukan via transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan yang akan tertera di dalam layar selama lagu persembahan dinyanyikan. Adik-adik bisa scan barcode-nya yang ada di layar atau dikirim melalui kode rekening yang tertera di bawahnya ya. Jangan lupa diberikan catatan persembahan ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua, melalui firman Tuhan tadi, seorang anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan yang adik kecil itu miliki, mengingatkan adik-adik untuk saling berbagi. Tadi yang pendeta sampaikan, memberikan berkat yang kita terima menjadi berkat agar dirasakan dan dinikmati orang lain sehingga mereka pun dapat memuji Tuhan. Adik-adik berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Anak-anak kami, mari kita berdoa menyampaikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Pastinya pengumuman yang memberikan sukacita kepada kita semua. Adik-adik, Kakak Siska akan mengumumkan yang berulang tahun dari hari Senin kemarin pada tanggal 37 tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini nih, tanggal berapa? 5 September. Kita ada dua teman kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah Grace Naomi Hasiolan Boru Situmorang yang berulang tahun pada tanggal 1 September dan Aureli Rebecca Boru Pardede yang berulang tahun pada tanggal 4 September. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama, bersukacita bersama-sama sambil tepuk tangannya untuk menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Yuk sama-sama yuk.
umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, sampai selamanya, sampai selamanya. Mari sama-sama kita ucapkan kepada dua orang teman kita yang berulang tahun ya, dengan semangat. Selamat ulang tahun Grace, selamat ulang tahun Aureli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kegiatan kebaktian kita sudah selesai. Jadi adik-adik beranjak ke WA grupnya. Coba lihat di WA-nya sudah ada pengumuman belum dari wali kelasnya untuk tugasnya. Nah, tugasnya ditunggu sampai dengan siang hari ini jam 1 siang ya adik-adik ya. Jangan lupa. Oke, selamat mengikuti kegiatan kelasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Rajin belajar dan menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas! Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, di minggu pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memenuhi kebutuhan keluarga Hansel dan menjauhkan
keluarga Henzo dan teman-teman dan juga orang di sekitar kita jauh dari COVID dan juga penyakit yang lainnya. Tuhan, tolong sembuhkan keluarga, teman, orang-orang di sekitar kami. Setiap orang, tolonglah agar mereka jauh dari COVID-19. Dan bagi yang sudah terkena COVID, tolonglah sembuhkan mereka. Dan Tuhan, tolonglah agar COVID jauh dari dunia ini dan dapat disembuhkan, agar semua orang dapat kembali ke kehidupan mereka yang semula dan tidak harus terinfeksi oleh penyakit-penyakit. Jauhkanlah mereka dari COVID maupun penyakit-penyakit lain agar mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini, di saat pandemi COVID-19. Tuhan selalu sertai kami. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami dan keluarga yang terkena COVID. Kiranya Tuhan menyembuh terkena COVID. Penyakit mereka berikan sukacita dan keyakinan bahwa mereka dan kami semua dapat melewati pandemi ini. Karena kami yakin Tuhan selalu bersertai kami. Yesus, demikian permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit dan terkena COVID. Lancarkanlah rezeki ayahnya dengan ibunya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat yang masih Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah pemerintah, berikanlah mereka hikmah ya Tuhan, agar mereka bisa mengendalikan COVID-19 yang sedang melanda ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah masyarakat juga, berkatlah mereka dan lindungilah mereka. Berikanlah mereka hikmah ya Tuhan, agar mereka bisa menaati protokol kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah gereja kami, berkatlah semua pelayan-pelayannya, berkatilah semua pendeta, semua sintua, dan semua guru-guru sekolah minggu yang Aku sayangi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka dan lindungilah mereka dan keluarga mereka yang mereka cintai ya Tuhan. Bila ada yang sakit, sembuhkanlah mereka melalui obat yang mereka minum ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluargaku, berkatilah mama, papa, dan kakak-kakak yang Aku sayangi, dan aku, berkatilah kami dan lindungilah kami dalam melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga COVID-19 ini cepat hilang, agar kami tidak kehilangan orang yang kami sayangi, dan agar kami bisa menemui orang-orang yang kami cintai lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kita semua kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan sudah selalu sertai kita semua. Dan sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami dan keluarga yang terkena COVID. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Juga berikan orang tua kita semangat untuk menafkahi keluarga. Terima kasih sudah mendengar doa ini Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan padaku, di mana Engkau memberikanku kebahagiaan, umur panjang, dan serta nafas kehidupan. Tuhan Yesus, aku di sini ingin doa syafaat. Semoga Kau memberkatiku. Yang pertama, aku ingin Engkau memberkati negaraku dan bangsaku. Semoga yang terkena COVID bisa sembuh dari COVID. Dan semoga COVID-19 ini bisa tiada. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang lain. Yang kedua, aku ingin Engkau memberkati
ayah dan ibu, serta opung, di mana mereka diberi nafas kehidupan, kebahagiaan, dan umur panjang. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakakku untuk bisa belajar dan bisa menjadi pintar. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang kesulitan atau yang sakit. Apapun penyakitnya, sembuhkanlah mereka agar mereka bisa beraktivitas kembali. Dan juga berkati juga teman-teman dan guru-guruku yang teman-temanku yang bersekolah bersama denganku, supaya mereka tidak sakit. Tuhan Yesus berkati aku juga supaya aku diberi berkat, yaitu kepintaran, kebahagiaan, umur panjang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkatilah dan lindungilah orang supaya tidak akan ada kasus baru. Berkatilah juga yang kena COVID-19 supaya mereka bisa cepat sembuh. Berkatilah juga supaya corona cepat hilang, supaya bisa menjalani hidup seperti sebelumnya, supaya kita bisa ketemu teman yang jauh, saudara, saudari, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua Engkau berikan Hani. Berkatlah orang lain biar mereka tidak gelisah dan tidak sakit. Tuhan, berkatlah kami biar kami bisa sehat, dan juga berkatlah orang lain biar mereka juga bisa sehat dan pandemi ini bisa selesai. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua Engkau berikan Hani. Berkatlah kami biar hari ini kami Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur aku ucapkan atas berkat-Mu kepadaku sampai hari ini. Ya Tuhan, kali ini saya ingin berdoa untuk orang yang terkena COVID-19, semoga mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong melindungi aku dan keluargaku agar terhindar dari penyakit COVID-19. Ya Tuhan, tolong hapuskan penyakit COVID-19 dari muka bumi ini agar kami dapat beraktivitas normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas berkat yang Kau hadiratkan kepada kami sampai saat ini. Kami sangat bersyukur, kami semua sehat-sehat selalu. Saudara kami juga ya Tuhan. Tapi sekarang kami mau berdoa. Ada satu saudara Tobi yang sedang sakit. Namanya Lai Rafael. Agar Lai Rafael dapat sembuh kembali dan tidak sakit lagi ya Tuhan. Jauhkanlah corona dari seluruh dunia ini ya Tuhan, agar tidak terkena COVID-19 lagi dan tidak orang yang meninggal lagi ya Tuhan. Berkati Amang Pendeta juga agar lebih baik memberikan kami informasi yang lebih baik tentang Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Berkati kami semua agar sehat-sehat juga ya Tuhan. Jagalah juga Presiden pemerintah kami Pak Jokowi agar bisa memperjuangkan kami, agar kami juga bisa tetap maju melawan COVID-19 yang sedang berpandemi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, yang baik dan pemberi kehidupan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kesehatan dan juga makanan. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu di minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga pengampunan di muka bumi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan virus ini akan hilang dari muka bumi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Engkau telah bertemu mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat mereka, Engkau menghibur mereka, dan Engkau menyembuhkan mereka. Kau juga membebaskan mereka dari rasa takut, dari rasa sedih dan kehilangan harapan. Engkau meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon, ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit, berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua dan mereka yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan bantulah kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami agar dapat selalu bersyukur. Tuhan, berikanlah bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik, agar orang tua kami bisa bangga. Kiranya Tuhan juga memberkati dan berikan kesehatan pada kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Di saat pandemi COVID-19, Tuhan, banyak orang yang terkena. Semoga mereka semua bisa sembuh, ya Tuhan. Tuhan, semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kami bisa beraktivitas seperti semula. Tuhan, lindungilah juga orang-orang ya Tuhan, agar tidak terkena pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian permohonan dan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua yang terjadi dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.